Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di hari Rabu ini tanggal 11 Januari 2023. Masih terus kami ajak Anda untuk membaca berita di balik berita bersama dengan saya, Hersu Beno Arif. Dan saya Gibeta, bahagia sekali dapat menjumpai Anda dalam keadaan sehat. Semoga Anda semua juga sehat. Iya, Em, Mas Ensu apa saja nih list ada berita? berita, saya kira berita yang sebenarnya yang Mhm. sangat kuat sepanjang hari kemarin itu saya kira ada dua berita ya. Pertama Ya, tentu saja kalau dari skala politik nasional itu berkaitan dengan pidato Ibu Megawati ya. ya, betul. Dan yang kedua juga terus kasus Pak Lukas NMB, penangkapan Pak Lukas Mhm. NMB. Nah, tapi yang saya heran ini soal soal Megawati ini kok kelihatannya nggak begitu antusias ya viewer kita ya. Padahal itu berita penting banget loh ya, berita penting banget itu karena berkaitan dengan soal penundaan pemilu, soal kepastian pemilu 2024 dan juga Mhm. masa depan politiknya Pak Jokowi kan sebenarnya Betul, itu. betul. Nah, di luar itu sebenarnya juga ada berita-berita lain yang ya meskipun beritanya pengulangan ini soal Mhm. ditetapkannya 28 orang ex anggota DPRD Ya. Jambi yang Mhm. jadi tersangka ini ya dalam Mhm. kasus korupsi. Jangan pakai berjamaah ya, ini orang tersinggung karena jamaah ini mengacu pada sholat gitu ya. Pada Dan ibadah. pada ibadah dan sebelumnya itu kan mereka ini sebagian udah 24 orang juga sebenarnya yang sudah dijadikan Betul. terdakwa dari vonis malahan. Mhm. Jadi ini pengembangan baru nih berkaitan juga kan gubernurnya juga pada waktu itu juga ditangkap dan dijatuhi hukuman. Jadi itu menarik juga ada pernyataan dari Nasdem dari Komisi 3 Wakil Ketua Komisi 3 dari Nasdem yang melawan Luhut soal OTT dan minta agar KPK didukung soal itu. Saya kira itu apa atau ada yang lain Mbak Agi yang Mbak Ini Agi. soal perkembangan terbaru dari Lukas NMB ya Mas Hersu yang sudah Ya. dibawa ke Jakarta kemudian langsung diperiksa di rumah sakit eh, Angkatan Darat Gatot Subroto dan kemudian hasilnya rupanya harus dirawat begitu ya entah dan kita belum tahu sampai berapa lama dia harus dirawat dan sehingga bisa diperiksa oleh KPK karena pada rencananya seharusnya kan Rabu siang dia akan langsung diperiksa oleh KPK begitu Ya, Mas ya, Heru. ya. Ini memang sangat dramatis ya. Bagaimana kita tahu kan tarik ulurnya soal rencana pemeriksaan Pak Lukas NMB ini ya. Sejak awal sebelum penetapan sebagai tersangka saja sudah menimbulkan konflik ya, bukan konflik ya, menimbulkan ketegangan lah Betul. di mana di Papua dan Hmm. kita coba pantau Mbak hari ini apa yang akan Hmm. terjadi, apakah mengalami eskalasi. Kenapa? Karena kan kemarin ada satu orang yang tertembak ya pendukung Betul. Pak Lukas itu ketika mereka coba menyerbu ke bandara ya kelihatannya peristiwa yang meninggal dunia ini satu orang Ya. dan kemudian ini muncul ketegangan karena pendukung Pak Lukas ini kan sebenarnya pada waktu sebelum waktu mau diperiksa saja itu kan rumahnya udah berkawal berbulan-bulan itu dari Betul. para pendukung-pendukungnya sehingga penyidik KPK tidak bisa masuk ke sana. Tapi Pak Firly akhirnya berhasil melakukan negosiasi dan ketemu dengan Lukas, tapi ternyata tetap berjalan alot kan gitu. Dan kemudian tanggal 5 kemarin Pak Alexander Marwata, Wakil Ketua Pimpinan KPK kan mengumumkan penetapan Pak Lukas NMB sebagai tersangka dan itu pun kemudian disambut dengan aksi mereka yang rencananya mereka turun ke jalan gitu, tapi pada waktu itu dilokalisir oleh petugas keamanan karena khawatir kalau mereka sampai turun ke jalan itu menimbulkan dampak yang cukup serius di kota Jayapura. Jadi kita mesti memantau situasinya seperti apa di kota Jayapura, gejolaknya seperti apa. Tapi saya kira itu pasti sudah diantisipasi setelah penangkapan kemarin ini. Kelihatannya rupanya penyidik KPK ini menguntit terus ya Pak Lukas nunggu kapan dia melengnya gitu keluar dari rumah dan ketika dia rupanya mau makan di sebuah restoran disitulah dia ditangkap kan gitu ya Mbak Agi ya. Iya, memang terakhir itu rupanya ditengarai bahwa dia akan melarikan diri begitu Mas Hersu. Jadi ada mungkin mendapatkan informasi begitu ya KPK beserta dengan jajaran Polri di sana bahwa sesudah itu dia akan menuju bandara dan kemudian menuju ke tempat lain sehingga harus ditangkap pada saat itu juga gitu. Dan kemudian kalau yang kita lihat selama ini bahwa terjadi ketegangan di warga di Papua itu karena memang isunya itu menjadi bergeser ya. Kalau dari pihak KPK isunya adalah memang Pak
Lukas NMB ini melakukan korupsi, yaitu suap kasus infrastruktur karena si dugaan penyuapnya tersangkanya itu juga sudah ditangkap saat ini begitu. Dan sebetulnya kalau memang dibandingkan dengan kasus-kasus suap yang lainnya itu hanya 1 miliar. Nah itu kemudian yang kemudian sampai ke warga di sana pendukung Pak Lukas NMB di Papua bahwa uh, korupsi itu termasuk kecil begitu ya kalau dibandingkan dengan korupsi lain itu yang sampai triliunan dan sebagainya begitu. Dan kemudian isu di sana juga bergeser bahwa ini sebetulnya adalah kental sekali nuansa politiknya begitu Mas Hersu, sehingga mereka menjadi marah begitu bahwa penangkapan ini adalah nuansa politik sangat kental begitu, karena kita tahu mungkin Mas Hersu juga ingat bahwa kita pernah menyinggung dan menceritakan soal ini, yaitu klaim dari pengacara dari Pak Lukas NMB dahulu, yaitu Stefanus Roywening kalau tidak salah ya namanya Mas Hersu, yang dia mengklaim bahwa, dan juga Andi Arief ketua Bapilu dari Partai Demokrat, kenapa Lukas ini adalah ketua DPD Partai Demokrat di Pemprov di Papua begitu, mengatakan bahwa utusan dari Pak Jokowi itu melobi agar kursi gubernur Papua yang kosong saat itu karena Clementinal ya kalau tidak salah wagubnya itu kan meninggal pada bulan Mei tahun 2021, kemudian kursi wagub itu kosong dan mereka menyodorkan nama Paulus Waterpauw ya Mas Hersu, yang saat ini sudah menjadi gubernur dari Provinsi Papua Barat. Nah, sebenarnya memang Provinsi Papua ini sangat seksi karena saat ini saja jumlah penduduknya sudah 4,3 juta begitu. Sementara untuk Papua Barat kan masih sekitar ya 550.000 atau ya sekitar 0,5 juta begitu ya. Dan tapi kita ingat juga bahwa Pak Lukas ini sebetulnya kalau kita menengok ke belakang, sebetulnya walaupun dia dari Demokrat, dia adalah pendukung kuat dari Pak Jokowi begitu. Kita ingat Mas Hersu tahun 2019 ya, beberapa dari Partai Demokrat itu kemudian dibiarkan untuk mendukung sebagai pendukung calon Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, yaitu antara lain Pak Lukas NMB ini. Bahkan dia mengatakan dia pada saat 2019 itu jumlah penduduk masih sekitar 3,5 juta dan dia katanya membawa suara untuk Pak Jokowi itu sekitar 3 juta. Dia juga sering mengatakan bahwa Pak Jokowi harga mati begitu, 100% untuk Pak Jokowi begitu kan. Dan selain itu juga ketua DPD dari Jawa Timur ya Pak Soekarwo waktu itu ya juga mendukung Pak Jokowi. Selain itu juga Gubernur NTB Tuanku Guru Bajang begitu ya, itu juga mendukung Pak Jokowi. Jadi sebenarnya dari Demokrat pada saat itu banyak, walaupun diinstruksikan gitu ya untuk mendukung 02 yaitu Prabowo dan Sandiaga begitu. Tapi banyak yang ke sana. Jadi sebenarnya ini kalau seandainya orang kemudian saya lihat-lihat di apa namanya di media sosial ada yang mengatakan begini Mas Hersu. Itu sebenarnya Pak Lukas NMB itu disuruh untuk mendukung Anies di Papua begitu, tapi dia tidak mau sehingga dia kemudian dipolitisasi menjadi seperti itu. Sebenarnya kalau melihat sejarahnya tidak seperti itu begitu Mas Hersu. Jadi memang kita mesti clear ya dalam soal ini. Lepas berapapun, kalau namanya korupsi tetap korupsi gitu ya. Iya betul. Tetapi di satu sisi kita juga menuntut tentu saja perlakuan yang sama. Kalau ada penegakan hukum terhadap, katakanlah kalau betul ada nuansa politiknya, ya harusnya tidak diperlakukan seperti itu. Tetap saja kepada semua yang melakukan korupsi harus ditindak. Tapi jangan kemudian karena dia pendukung dari rezim penguasa dan kemudian karena dia melakukan korupsi yang jauh lebih besar itu kemudian tidak ditindak. Saya kira mungkin gini, kita bisa memahami satu tentang culture dan literasi di Papua begitu ya. Yang kedua, ini menurut saya lagi-lagi sumbernya menurut saya adalah perasaan tidak adil, perlakuan tidak adil yang selama ini terjadi. Saya kira itu sumbernya. Yang maksud saya gini, tentu saja apa yang reaksi daripada pendukung Pak Lukas NMB ini dan juga secara umum itu perasaan dari warga Papua ini yang mestinya kita pahami gitu. Jangan kemudian kita memberikan justifikasi, oh ini dasar orang Papua terbelakang dan kemudian nggak tahu bahwa kasus korupsi kok malah dibelain dan sebagainya. Saya kira bukan persoalannya, harusnya kita lebih bijak dalam melihat soal itu. Kenapa? Karena ini bisa menjadi satu hotspot tersendiri. Karena kita tahu selama ini di Papua kan banyak sekali persoalan-persoalan OPM ya, organisasi Papua mereka yang pemerintah selalu menyebutnya KKB. Itu satu sisi, dan ini ditambah lagi dengan kasus Pak Lukas NMB. Jadi betul-betul saya kira ini suasana di Papua memang betul-betul cukup
cukup panas itu situasinya, Mhm. dan ini perlu perlu kearifan dalam menyikapi Ya. soal yang begini ini. Iya, kita berharap agar petugas keamanan begitu ya, terus kemudian sekarang yang setelah sepeninggal dari Pak Lukas NMB ini begitu yang memangku Provinsi Papua, dari DPRD-nya juga agar bersikap arif gitu dan lebih sabar. Saya yakin dengan adanya tewas satu orang Mas Yersu kemarin di bandara, dan kita juga melihat dari videonya begitu, memang penyerbuan ke bandara itu berlangsung ya tampak brutal begitu ya, karena bandara itu kan kita tahu ada wilayah yang kemudian restricted area begitu ya, yang tidak bisa orang yang tidak memiliki tiket atau memiliki kepentingan itu masuk ke situ kan, wilayah vital gitu. Tapi eh, terlihat di situ banyak sekali orang yang menyerbu dengan anak panah dan sebagainya ya. Eh, karena memang apa yang terjadi pada Pak Lukas ini tampaknya komunikasi memang buntu ya Mas Yersu kalau saya lihat begitu, dan kemudian juga apa yang tersampaikan kepada warga Papua itu tidak sama, frekuensinya tidak sama dengan ada yang ada di Jakarta begitu. Jadi apalagi ini dengan kemudian tewasnya satu orang dari pendukung Pak Lukas NMB, ini saya khawatir eskalasi di sana itu dapat meningkat sewaktu-waktu, atau kita tahu ada penyerangan atau semacam dendam seperti itu. Ya kita berharap sih itu dapat diatasi, dapat dirangkul begitu Mas Hersu, dari pihak tentu berharap dari pihak Lukas NMB-nya sendiri juga yang bergerak di sana begitu, karena kalau tidak Pak Lukas NMB mungkin sudah ada di sini, sudah akan berproses, yang kita harapkan ada keadilan di sini, tapi di sana tetap pendukungnya tetap berperang gitu ya istilahnya. Ini penting sekali lagi bahwa bagaimanapun juga Papua ini Mhm. sampai sekarang itu banyak sekali isu-isu sensitif. Jadi kadang-kadang ketika muncul isu semacam ini digoreng gitu, Ya. bisa jadi digoreng oleh kelompoknya Pak Lukas NMB untuk kepentingan Pak Lukas NMB, tapi juga bisa digoreng oleh lawan politiknya, karena ini juga menjelang tahun-tahun politik juga kan. Betul. Dan kita Betul. tahu bahwa seperti yang Anda tadi ceritakan, ada yang mengincar memang posisi-posisi Pak Lukas. Pak Lukas ini kan sudah periode yang kedua. Jadi tentu Mhm. saja kemarin posisi sebagai wakil gubernur itu jadi rebutan. Kenapa? Karena ini kan bisa jadi stepping stone untuk si wakil gubernur ini untuk menjadi gubernur berikutnya. Dan dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang di Papua, termasuk daerah Pemekaran, ini memang saya tidak tahu kalau sampai daerah Pemekaran. Tapi kalau dibandingkan dengan Papua Barat, memang Papua ini jauh lebih prestisius, lebih makmur gitu ya, baik dari Ya. sisi sumber dayanya maupun dari sisi manusia. Saya tidak tahu sekarang setelah dipekarkan menjadi, sekarang kan ada 6 provinsi ya di Papua Mhm. ya. Mhm. Itu tentu saja isu-isu yang semacam ini. Nah, ini apa yang mesti ditangani pemerintah secara serius, karena bagaimanapun juga potensi separatisme itu di Iya. Papua itu sangat sangat tinggi. Mungkin pada awalnya saya kira mungkin bukan separatisme, termasuk seperti kasus, meskipun kita bisa bedakan antara Papua dengan Aceh ya, sejarah bergabungnya Papua dengan Indonesia dan kemudian Aceh dengan Indonesia itu dua hal yang berbeda kan saya Ya. kira. Tapi tetap saja bahwa kita bahas soal ketidakadilan itu, dan Mhm. keadilan itu di mana-mana itu bisa menjadi benih perpecahan dan juga separatism. Ini yang penting, yang saya kira kita perlu beri headline beri garis tebal merah gitu di dalam kasus ini ya, Mbak Agi ya. Jadi sekarang perkembangan terakhir Pak, ini masuk di rumah sakit ya. Jadi berarti betul-betul sakit dong beliau ya. Iya, jadi saya lihat dari konferensi pers dari KPK semalam, keterangan lah, semacam keterangan begitu ya, dari Pak Firly begitu mengatakan bahwa sebetulnya pemeriksaan terhadap Lukas NMB ini bukan karena pengobatan gitu. Jadi bukan pengobatan, tapi dalam rangka dia akan diperiksa pada Rabu siang oleh KPK, sehingga harus dipastikan bahwa dia dalam keadaan sehat. Karena dari pihak keluarga maupun dari pengacara mengatakan bahwa dia walaupun sudah bisa makan siang misalnya di rumah makan ketika saat ditangkap, tapi dia sebetulnya dalam keadaan belum sehat, dan kemudian juga dari segi usia dia sudah cukup lanjut usianya begitu Mas Hersu. Jadi dan ketika diperiksa itu rupanya dokter dari RSPAD menyarankan supaya Pak Lukas NMB ini untuk sementara dirawat terlebih dahulu sampai betul-betul sehat begitu, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan. Oke, kita pindah ke topik mana ya, yang boleh. Oh sedikit aja ya, kasusnya mumpung ngomongin KPK ya, kasusnya di Jambi itu. Di Jambi itu sebenarnya kalau ini kasus baru itu sangat menarik, karena seperti kita ceritakan itu penggunaan APBD sampai tahun 2017-2018 ya. Ini kebiasaan motif yang sama di mana-mana.
kepala daerah itu disandra oleh DPRD gitu ya berkaitan dengan pengesahan APBD ini, dan ada yang dinamakan ketok palu gitu, dan disinilah kemudian peran daripada pengusaha-pengusaha untuk jadi bridging dari gubernur untuk menyelesaikan dana ketok palu itu dengan anggota DPRD, dan nanti dari situ kemudian muncul korupsi baru lagi karena pengusaha-pengusaha yang menalangi dananya itu kan pasti dia minta kompensasi proyek, itu yang menjerat Gubernur Zumi Zola ya, ini gubernur waktu itu termuda ya di Indonesia, yang akhirnya jadi terdakwa dan divonis hukuman oleh KPK, oleh pengadilan tipikor. Nah kasusnya ini sebenarnya kalau saya lihat remeh-temeh banget ya, karena saya baca itu satu orang itu ya antara dapat 100 juta sampai 400 juta gitu ya di antara, dan bayangkan dalam waktu yang lalu itu 24 orang yang sudah punya kekuatan hukum tetap. Rupanya dari pengembangan itu KPK kemudian mengembangkan lagi, dan beberapa di antaranya memang juga itu orang yang sama, jadi kasus yang sama gitu. Jadi sekarang jumlahnya dari tadinya 24 sekarang jadi 28. Dan yang sudah ditahan 10 orang karena yang dinyatakan kooperatif itu 10 orang dipanggil datang, yang lainnya masih belum datang. Kelihatannya yang lain udah pasrah aja deh. Soalnya saya juga pernah ditahan, tahu kok seperti apa. Tapi kasus yang ini kasusnya lebih cemen. Jadi kalau tadi disebut, oh kan cuma 1 miliar di Papua, ini enggak, ini cuma 100 juta sampai 400 juta. Tapi namanya 100 juta atau 400 juta tetap saja itu juga merupakan korupsi yang harus diberantas gitu. Ini tadinya saya terkejut-kejut, ada kasus 28 orang. Oh ini pengembangan baru. Saya pikir kok nggak kapok gitu, karena sebelumnya udah 24 orang, sekarang 28 orang gitu. Tapi tetap korupsi seperti dikatakan oleh kemarin kita bahas Pak Anwar Ibrahim, atau rasuah kalau orang Malaysia menyebutnya. Ini bagian dari musuh kita yang saya kira musuh bangsa, bukan hanya terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia dan Malaysia. Karena itu sekarang jadi ramai juga Mbak, ketika Pak Luhut kemarin ngomong soal OTT, jangan terlalu sering OTT itu. Iya betul Mas Hersu. Jadi kalau yang di Papua bukan 100 miliar tapi 1 miliar ya. Jadi ini sebenarnya itulah yang kita prihatinkan ya Mas Hersu. Sebenarnya itu jadi semacam habit atau budaya begitu ya. Di setiap kali di semua DPRD begitu, hampir di semua DPRD ditengarai seperti itu, ada uang ketok palu. Sehingga ya kita tahu, misalnya contoh di Jakarta kemarin Anies ada, kita tidak mengatakan bahwa di Jakarta juga ada semacam hal itu terbukti begitu ya, tapi kita tahu bahwa itu akan seret gitu ya kalau seandainya, jadi harus lobby-lobbynya harus kuat, sebuah program itu supaya dananya sekian begitu, misalnya untuk jalur sepeda itu seperti apa alotnya gitu untuk supaya itu disetujui, begitu juga dengan pembangunan infrastruktur yang lain begitu. Dan kemudian ini semacam menjadi gejala karena di tempat lain juga uang ketok palu ini juga pernah terjadi dan kemudian ditangkap begitu tersangkanya Mas Hersu. Ini kelihatannya hampir semua terjadi di berbagai daerah dengan kasus berbeda, tapi ada yang ditangkap KPK dan ada yang tidak gitu loh. Iya. Biasanya kalau nggak uang cash gini, biasanya proyek-proyek gitu ya. Proyek-proyek yang terjadi di Papua itu hampir seperti itu Mas Hersu. Ya. Jadi ini kan yang Pak Lukas NMB itu mendapatkan 1 miliar itu katanya sekitar 14% dari nilai proyek. Dan kemudian si pemilik, si yang mendapatkan proyek infrastruktur tersebut sebenarnya adalah dia perusahaannya berupa perusahaan farmasi begitu, tapi kemudian diubah menjadi perusahaan konstruksi, dan itu tidak terjadi di mana-mana gitu. Ya, dan sebenarnya gini yang saya maksud tadi, rata-rata memang ini eksekutif yang punya proyek, tapi dalam beberapa kasus itu perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan anggota DPRD. Gitu dong Mbak. Jadi dia tidak langsung dapat cash-nya dari eksekutif, tapi dia dapat proyek nanti, dan dia dapat cashback-nya dari para pengusaha-pengusaha yang terafiliasi dengan ketua DPRD-nya. Biasanya kayak gini-gini nih levelnya ketua DPRD, wakil ketua DPRD, atau ketua fraksi lah dapat. Kalau yang anggota-anggota ya seperti tadi di Jambi dapatnya 100 juta ya, bukan 100 miliar ya. 100 juta sebenarnya. Yang 400 juta itu pimpinan-pimpinan fraksi gitu, atau terus ada juga yang 700 juta itu mungkin wakil ketua DPRD yang begitu-begitulah dalam banyak kasus. Karena itu makanya kemudian Komisi 3 dalam hal ini wakil ketua Komisi 3 Ahmad Saroni itu ya mendukung terus agar KPK melakukan OTT, dan dia menolak gagasan Pak Luhut yang menyatakan bahwa harusnya dikurangin soal OTT itu, karena itu bisa memperburuk citra bangsa Indonesia gitu. Walaupun sebenarnya konteksnya waktu itu Pak Luhut menyatakan bahwa mestinya yang diperbaiki sistemnya itu sehingga tidak lagi terjadi OTT. Tapi
orang bisa salah tafsir apa yang disampaikan Pak Luhut itu sebagai permissiveness terhadap Betul. korupsi, dan faktanya memang seperti itu yang terjadi. Kita itu sekarang sudah sangat permisif gitu. Oke. Iya. Kita ngomongin ini apa ini? Ini soal Ibu Megawati ya. Gimana Mbak? Saya agak heran kenapa publik kelihatannya, terutama viewer kita ya, itu bukan hanya di mana di off the record, tetapi di Heads Point, di Rocky Gerung official juga nggak nganggap apa yang peristiwa kemarin penting. Padahal itu sangat penting sekali karena ini berkaitan dengan pemilu 2024 nanti. Iya, iya Mas Ersu. Salah satu selain pidato Bu Mega ya, tapi reaksi yang terjadi akibat dari pidato Bu Mega itu salah satunya reaksi yang menarik adalah dari PSI, Partai Solidaritas Indonesia, di mana Grace Natali itu kemudian minta maaf begitu Mas Ersu. Ini yang disindir berkaitan kok partai lain kok mencalonkan kader partai lain ya. Memang norak banget itu, memang partai lain kok mencalonkan kader partai lain gitu. Ya kalau orang lain yang dicalonkan misalnya masih lumayan, walaupun sebenarnya dalam kasus seperti Anies itu kan menunjukkan bahwa partai-partai politik kita itu tidak berhasil melakukan kaderisasi dengan baik sehingga tidak muncul calonnya sendiri. Tapi kalau dalam kasus PSI memang norak gitu. Termasuk juga KIB juga norak itu. KIB itu ya kan, makanya kemudian KIB yang norak saya kira P3 dan PAN ya, karena ngotot mencalonkan Ganjar. Kalau Golkar kan tetap belum mau mencalonkan Ganjar ya. Memang harusnya begitulah gitu. Iya, jadi tidak heran kalau seandainya kemudian timbul sinyalemen yang mencalonkan dari kader partai lain gitu. Memang ada dorongan begitu, dan dorongan itu orang menduga-duga itu berasal dari oligarki kan, semacam itu Mas Hersu. Dan kemudian juga bahwa partai-partai ini membutuhkan cuan begitu. Saya Sehingga kira kaitannya dengan itu gitu ya. Saya kira kita tahulah PS itu seperti apa ya partainya ya, dan kelihatannya semakin jelas gitu bahwa ya partai ini memang sayang sekali gitu ya, partai yang tadinya dibentuk untuk anak-anak muda yang lagatnya idealis dan wajah baru, fresh gitu. Kemudian satu persatu mereka meninggalkan, keluar dari PSI ya karena tahu bahwa partai ini tidak lebih sekedar dari alat kepentingan oligarki gitu ya. Dan itu kelihatan dia dalam soal pemilihan capresnya kan gitu. Nah itu juga partai-partai lain ya. Saya kira ini waktunya bagi partai-partai lain itu untuk mulai berbenah menyiapkan kader-kadernya sendiri. Idealnya harusnya ya ketua-ketua umum partainya yang mestinya bisa dicalonkan, atau polanya seperti di Amerika yang melakukan konvensi gitu ya, tidak harus ketua Partai Demokrat atau ketua Partai Republik, karena kita sendiri kan kadang-kadang sering nggak tahu siapa ketua Partai Republik, ketua Partai Demokrat. Yang lebih muncul adalah para calon presidennya. Tapi pola-pola semacam ini menurut saya itu perlu ditiru gitu, sehingga tidak muncul capres-capres dadakan gitu ya. Karena bagaimanapun kalau kemarin kita ngomongin ada orang seperti Pak Anwar Ibrahim dan kemudian kita bandingkan dengan Pak Jokowi, kan memang beda banget track record-nya gitu ya. Kan bagaimanapun juga Pak Jokowi ini juga sebenarnya bukan kader partai, dia seorang pengusaha yang dicalonkan oleh PDIP menjadi wali kota Solo, dan kemudian dia menjadi kader, dan setelah itu dia baru terus, jadi dia bukan kader yang murni sejak awal dididik oleh partai itu gitu loh. Ya itu yang terjadi. Ya beda akhirnya gitu kelasnya ketika seorang politisi yang matang dia meniti karirnya dari bawah dengan kemudian orang-orang yang tiba-tiba lompat atau diusung oleh partai kemudian jadi kepala daerah. Saya kira itu catatan yang penting satu. Yang kedua juga soal itu tadi loh, sebenarnya orang nggak memperhatikan bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Megawati itu kan menutup pintu buat Pak Jokowi untuk, makanya kita jadikan game over kemarin ya, menutup pintu Pak Jokowi untuk mencalonkan diri kembali pada Pilpres 2024 dan juga menyiapkan kader sendiri dalam ini. Kan itu dua hal itu sebenarnya yang penting dari Ibu Megawati ya. Sudahlah kalau 2 periode ya sudah dua kali maaf gitu. Terus kalau pemilu sudah sesuai jadwal ya jangan ditunda. Itu kan itu. Yang kedua, yang ketiga ya jangan, itu urusan parpol, usulan capres itu kan, itu sebenarnya isu penting dari Ibu Megawati. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi cukup menggelitik ya apa yang disampaikan oleh Bu Megawati begitu. Walaupun kita tahu cara penyampaiannya Bu Mega itu ya khas Bu Mega begitu. Kita tidak bisa membandingkan dengan soalnya berserak-serak. Jadi kita mesti taruh ada pernyataan yang penting di bagian ini, bagian ini. Yang lain
Yang lain tuh betul-betul itu hubungan apa ya, omongan antara seorang ibu pada anak-anaknya ya. Ya, ya Yang betul. Dan dia menempatkan ketika di awal juga mengatakan bahwa kangen kan sama ibu, kangen nggak? Semacam itu dia mengatakan. Jadi memang ya, betul-betul dia menempatkan sebagai seorang, katakanlah kita sehari-hari mengatakan sebagai emak begitu ya kepada anak-anaknya begitu. nah, Dan yang dikatakan kepada dan seringkali pernyataan beliau itu kan tidak selesai sehingga kita menebak-nebak, oh ya, arahnya ya. begini. Kalau kita tahu Seperti konteksnya, itu kemarin iya, itu pertanyaan betul. pernyataan Ibu Megawati itu sangat penting karena itu akan menentukan jalannya Pilpres 2024 nanti. Itu yang orang lupa Betul. lupa paham itu. Mm, Sekali lagi iya, pentingnya saya ingatkan satu bahwa Pak Jokowi end game ya sudah game over, udah nggak bisa lagi itu. Yang kedua tidak ada penundaan pemilu. Ya kan itu juga mm, mm, itu iya, yang menarik atau dibalik dulu tidak ada penundaan pemilu dan tidak ada perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi kan gitu. iya, Yang iya. ketiga urusan partai politik, urusan capres Pak Jokowi jangan ikut-ikutan deh, ini urusannya parpol gitu kan kira-kira Betul. pernyataannya Ibu Megawati. Iya, walaupun dibungkus dalam nada canda begitu ya. Iya, Ada iya, kan, Bu Megawati mengatakan Pak Jokowi itu kalau nggak ada PDIP, iya, duh kasihan dah iya, gitu kan, iya, iya, dengan iya. mimik yang lucu begitu. Tapi dari Mm-mm. situ itu Ya, ya orang tampak dalam sekali karena kita langsung ketika kamera itu menyorot kepada Pak Jokowi, yang lain tampak riuh, kemudian ada yang bertepuk tangan begitu ya, menganggap itu sesuatu guyonan yang lucu. Pak Jokowi dengan eh, eh, semacam tersenyum gitu atau nyengir begitu ya. Tapi kita melihat entah apa yang ada di dalam perasaan Pak Jokowi begitu karena memang berkali-kali rupanya kalau saya melihat nuansa berkali-kali disindir begitu ya mengenai adanya orang yang menginginkan penundaan apa pemilu terus kemudian perpanjangan masa jabatan dan sebagainya dan itu semuanya terjawab di sini ya. bahkan selain selain soal supaya uh, dan regenerasi di PDIP sendiri itu yang kemarin yang menarik saya lihat juga ketika Bu Mega itu memperkenalkan dua anak dari Mbak Hmm. Puan, Mas Hersу, Ya, ya, laki-laki dan perempuan. Dan ini kan semacam mendapat privilege gitu. Kalau bukan dari cucu dari Bu Mega, tidak mungkinlah itu ya. dengan istimewa diperkenalkan pada Ya, waktu yang 10 saya tahun. kira kemarin tuh biasnya ya, kenapa orang media sibuk ngomongin soal bahwa siapa calon yang akan diumumkan dan kemudian dugaan itu semua salah karena sejak awal bias. Karena Iya, betul. media saya kira sudah dijejali oleh lembaga survei dan beberapa pengamat yang pro Ganjar yang itu ingin Iya, mendesakkan bahwa Ibu Megawati akan mengumumkan Ganjar. Itu kan betul. sebenarnya jadi wartawan pun jadi bias, tidak melihat persoalan, dia tidak melihat track record Ibu Mega sejak selama ini yang sangat taat azas dan taat konstitusi itu yang saya kira miss banyak orang yang miss sejak awal sementara kita sendiri sudah sejak awal menyatakan nggak penting soal soal pengumuman presiden itu penting yang paling penting adalah soal penundaan pemilu dan itu sebenarnya sinyal itu sudah disampaikan oleh Mbak Puan sehari Iya. sebelumnya gitu. Dan satu indikator lagi, Bu Mega bolak-balik menyatakan soal kepemimpinan perempuan. Nah, menurut saya itu clue yang menarik dan bahkan kemudian sampai meluncurkan kapal, ya kapal kesehatan itu, kapal pelawat kesehatan itu yang dinamakan perempuan juga ya, Laksamana Malahayati. Itu saya sinyal politik yang kuat dari Bu Megawati. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi walaupun jadi Bu Mega tampaknya ini untuk mengantisipasi ya. Kita tahu bahwa di Indonesia ini pemimpin perempuan itu masih menjadi sesuatu yang pernah Bu Mega itu naik, tapi kan bukan berdasarkan pemilu begitu Mas Hersu, tapi karena memang karena presidennya mundur atau dipaksa mundur begitu kan, dan kemudian sehingga dia naik. Tapi ketika kemudian dia mengikuti pemilu yang sebenarnya begitu ya, pemilu yang pertama dan kemudian yang berikutnya 3 kali dia tidak dapat Ya. Jadi tidak kalau kita mau ikut-ikutan ngomong soal ya, spekulasi kejutan soal capres, sebenarnya sinyalnya itu kuat sudah soal kuat banget. ya, soal perempuan Iya. gitu ya dan Dan perempuan itu itu apa lagi? sebagai jembatan saya rasa ya, 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 ya. jembatan untuk memberitahukan begitu bahwa ada kemungkinan PDIP akan mencalonkan seorang pemimpin perempuan begitu. Yes, siapakah dia? Ah, ini yang kita tunggu. Kita tidak mau berspekulasi. Oke, Mbak Agi, lumayan panjang kita mesti ngakhiri perbincangan kita kali ini, Mbak Agi ya. Sampai ketemu lagi besok ya. Dan please, ini saya tahu nih banyak viewer kita ini nggak suka dengan Ibu Megawati dan PDIP. Kalau menganalisis politik nggak bisa begitu, ya. Dengar simak apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Dari situ kita akan bisa dapat gambaran tentang situasi politik kita ke depan seperti apa gitu ya. Dari pernyataan Ibu Megawati kemarin banyak sekali sinyal-sinyal politik yang sebenarnya kita bisa tahu kemana kira-kira pemilu 2024 nanti akan berjalan ya. Oke. Ya, dan dari sinyal tersebut kita menunggu apa reaksi dari oligarki. Yes, oke. Ini menarik karena saya kira Pak Jokowi juga tidak akan tinggal diam.
Ini Iya. pasti akan berusaha tetap mencari jalan keluar. Bagaimanapun kan banyak kepentingan yang harus diselamatkan oleh Pak Betul. Jokowi, terutama kepentingan para pemodal yang selama ini mensupport Pak Jokowi gitu ya. Hmm. Oke, baik, kita mesti ngakhiri. Have a nice day. Saya Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap waras, salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.